Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Akila Zahra dengan NIM 11111220023. Di sini saya akan memberikan analisa terhadap apa yang terjadi ketika kita mengebom nuklir sebuah kota berdasarkan pada prinsip hukum humaniter internasional. Bayangkan sebuah kota yang damai dipenuhi dengan kehidupan, hiruk-pikuk anak-anak bermain, dan orang-orang yang menjalani rutinitas harian mereka. Apa yang terjadi jika tiba-tiba sebuah bom nuklir dijatuhkan di tengah-tengah kota? Tentu, ledakan dahsyat itu dapat memusnahkan segalanya dalam sekejap. Ribuan nyawa hilang, dan dampak jangka panjangnya tidak terbayangkan. Namun, tindakan seperti ini bukan hanya soal kehancuran fisik, tetapi juga menyebabkan kehancuran yang luar biasa pada kehidupan manusia, lingkungan, dan struktur sosial. Jika dilihat melalui lensa hukum humaniter internasional, ada 4 prinsip utama dalam hukum humaniter internasional yang harus dipertimbangkan ketika menilai dampak serangan seperti ini. Yang pertama ada prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional mengharuskan pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk selalu menjaga martabat manusia dan meminimalkan penderitaan. Pemboman nuklir akan menyebabkan kematian massal, cedera parah, radiasi jangka panjang yang memengaruhi kesehatan, dan penderitaan manusia yang berkepanjangan. Penggunaan senjata nuklir bertentangan dengan prinsip ini karena menciptakan penderitaan luar biasa yang tidak sebanding dengan tujuan militer yang ingin dicapai. Yang kedua ada prinsip pembedaan. Prinsip pembedaan mengharuskan pihak-pihak yang berperang untuk membedakan antara kombatan atau pasukan militer dan non-kombatan atau warga sipil. Dalam pemboman nuklir, sangat sulit bahkan hampir tidak mungkin untuk membatasi dampak hanya pada target militer. Warga sipil akan terkena dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat dari bom nuklir seperti gelombang kejut, panas ekstrim, dan radiasi menyebar ke seluruh area, menghancurkan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur sipil lainnya. Yang ketiga, prinsip proporsionalitas. Prinsip ini mengatur bahwa serangan militer tidak boleh menimbulkan kerugian yang tidak proporsional terhadap warga sipil atau objek sipil dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Penggunaan senjata nuklir cenderung menghasilkan kerugian yang jauh lebih besar daripada keuntungan militer yang mungkin dicapai, terutama karena dampak destruktifnya yang sangat besar dan tidak terkendali. Bahkan jika ada target militer di kota tersebut, penggunaan nuklir sangat tidak proporsional terhadap kerusakan dan korban yang ditimbulkan pada warga sipil dan lingkungan. Yang keempat, prinsip pencegahan. Prinsip pencegahan mengharuskan pihak yang terlibat untuk mengambil segala langkah yang mungkin untuk menghindari atau meminimalkan kerusakan pada warga sipil dan objek sipil. Dalam konteks pemboman nuklir, karena efek yang sangat luas dan jangka panjang, hampir mustahil bagi pihak yang menggunakan senjata nuklir untuk menghindari atau mengurangi kerusakan pada warga sipil dan lingkungan. Radiasi nuklir juga dapat menyebabkan kerusakan genetik, mempengaruhi generasi berikutnya, dan menyebabkan kontaminasi lingkungan selama bertahun-tahun. Jadi kesimpulannya, pemboman nuklir melanggar hampir setiap prinsip utama hukum humaniter internasional. Prinsip ini ada untuk melindungi warga sipil dan membatasi kerusakan yang tidak perlu selama konflik, karena senjata nuklir memiliki dampak yang tidak terbatas, mematikan, dan jangka panjang, sehingga penggunaannya tidak dapat dibenarkan secara hukum humaniter.